dari si kertas itu begitu saya pandang, muncul lagi tuh bayangan mimpi saya tuh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Laskar Arya Kendo bersama saya Kang Yayan tentunya. Di video kali ini kita akan membahas keilmuan lagi, yaitu keilmuan asma meteor. Dimana keilmuan itu mungkin keilmuan yang ciri khasnya Laskar Arya Kendo ya, tapi saya juga belum tahu keilmuan itu sejenis keilmuan untuk apa dan manfaatnya untuk apa. Untuk lebih jelasnya, saya tidak sendirian, saya ditemani sama rekan saya yaitu Kang Arya. Assalamualaikum Kang Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Kang Arya, keilmuan asma meteor ini itu apa Kang? Bisa dijelaskan Kang? Ya, sebenarnya keilmuan asma meteor ini keilmuan khusus ya. Jadi keilmuan khusus dari Padepokan Laskar Arya Kingdom. Yang mana kenapa bisa khusus? Karena keilmuan ini bisa dibilang gak ada yang punya. Karena ilmu ini khusus diciptakan untuk Padepokan Laskar Arya Kingdom, seperti itu. Jadi asal usul keilmuan ini dari mana Kang? Kalau masalah asal usul, jadi seperti ini. Ilmu ini kan yang saya ciptakan. Jadi prosesnya ini, waktu itu saya kan sudah menciptakan dua keilmuan yang mana itu sama dikhususkan untuk Laskar Arya Kingdom. Nah, pada siang hari saya tidur. Nah, pada saat tidur itu saya bermimpi bahwa saya ngelihat bumi nih di depan saya nih. Ada bumi ya, mungkin bumi lah ya. Nah, tapi saya itu serasa terbang. Nah, tiba-tiba ada suara tuh, nggak tahu tuh suara dari mana. Lihat saya belok dong lihat apa sih. Ternyata ada meteor gede. Ya, terbang ngarah ke bumi tuh. Kebakar aja ya, nah mereka kan bergesekan tuh sama atmosfer, otomatis nyala kan. Nah, terus ke bumi turun, begitu menghantam, ceger, terjadi ledakan dong logikanya. Nah, otomatis kan si bumi itu nyala semua tuh, merah gitu, merah. Nah, tiba-tiba dari benturan itu otomatis kan tanah kehantam kan. Nah, otomatis jadi debu. Nah, debu itu nutupin bumi itu. Nah, otomatis debu campur api itu. Nah, nggak lama kemudian saya bangun dong. Nah, kaget lah ya. Nah, setelah bangun dengan mimpi seperti itu, saya juga bengong kan, maksudnya apa? Mungkin pertanda apa mungkin itu ya. Nah, otomatis saya cari tahu dong selanjutnya, cari tahu seperti istirahat. Nah, setelah itu ketemulah waktu istirahat. Waktu itu habis istirahat saya tiba-tiba ngaji gitu kan, mau ngaji. Tapi yang ada di pikiran saya aduhon gitu kan. Nah, dibuka dong di Al-Quran, aduhon itu apa. Nah, seperti itulah. Jadi intinya mimpi itu sama persis dengan proses aduhon. Proses dimana tanda-tanda kiamat. Jadi sudah terhantam seperti itu. Jadi Kang Edi itu seakan-akan melihat proses terjadinya kiamat gitu. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Intinya mungkin jadi surat itulah yang dijelaskan di surat Ad-Duhan itu. Terus selanjutnya gimana tuh Kang? Nah, setelah itu kan sudah apa ya, seperti kita ketahui gitu kan, oh ini tuh suatu isyarat maksudnya dari surat Ad-Duhan. Saya juga tetap berpikir kan maksudnya apa ini, maksudnya apa.
oh inikah yang dinamanya aduhon gitu kan. Sedahsyat inikah. Nah tiba-tiba saya mau makan tuh ya, entah itu makan siang keesokan harinya gitu, entah makan apa gitu. Kayaknya hebat kali ya kita bisa ngegerakin meteor nih kan gitu. Nah di pikiran saya ya udah gitu, saya coba, akhirnya nggak jadi makan tuh saya tuh. Jadi Kang Yede itu langsung pas ingat waktu ke situ, makan ingat ke situ dan terus nggak jadi makan. Nggak jadi makan. Nggak jadi makan. Maksudnya gimana ya? Nggak enak lah untuk makan, posisinya jadi nafsu tiba-tiba karena terpikirkan itu ya. Akhirnya saya bawa sholat, ya kan, kalau nggak salah sholat istikharah lagi tuh. Nah setelah sholat istikharah di dalam hati itu, ya udah katanya, coba aja lu karang lagi itu. Akhirnya sesudah sholat itu saya kayak orang gila lah ya, ngomong sendiri, cuma begitu sadar, ya udahlah coba. Saya kayak nulis puisi gitu kan, nulis puisi. Saya tulis tuh di kertas tuh coret-coretan. Setelah jadi gitu kan, si coretan itu ibaratnya sebuah bait gitu kan. Saya baca ulang, mana nih saya perbaikin kata-katanya. Oke. Nah setelah itu kan, setelah ini, oh udah nih bagus nih, barulah saya salin kan, ke kertas yang lain, maksudnya biar rapi gitu ya. Nah setelah disalin, setelah rapi, tiba-tiba dari si kertas itu begitu saya pandang, muncul lagi tuh bayangan mimpi saya tuh. Jadi tergambar lagi. Iya, terlihat lagi. Nah setelah terlihat lagi, nggak lama kemudian si kertas itu dalam penglihatan saya itu muncul energi tuh dari kertas itu. Muncul energi tuh, dus gitu kan. Yang lumayan besar tuh. Akhirnya saya berusaha untuk tenang, istighfar gitu, minta ya Allah, maksudnya jika benar hasil karya saya, ibaratnya seperti puisi atau karangan ini bisa dijadikan untuk ilmu, saya mohon gitu kan, jadikanlah ini ilmu yang bermanfaat. Nah seperti itu kan. Nah akhirnya otomatis saya diam sejenak, langsung tuh merenung. Nah di pikiran saya itu tersiratlah tuh, kan biasanya umum lah ya, dalam dunia keilmuan gitu, spiritual, biasanya kan yang orang tanyakan tawasul. Di pikiran saya ada tuh tawasulnya ke siapa aja tuh. Ya udah saya catat, ya kan. Nah begitu saya catat, saya gabungkan dengan kata-kata saya yang tadi itu, jadi satu lembar lebih kan ya. Nah otomatis saya baca dong. Saya baca tuh, saya uji coba dulu gimana sih rasanya ke badan saya. Saya uji coba, dibaca tuh tawasulnya dari pertama sampai akhir dan lanjut ke bacaan yang saya buat tuh. Kira-kira itu satu lembar itu kan? Satu lembar APS lah kalau nggak salah, lebih lah, satu lembar APS kurang lebih lah. Nah setelah saya baca, saya tes gitu kan. Nah, yang pertama itu begitu saya baca itu dari kertas HPS-nya itu ya langsung terbang energi, bus kencang, ibaratnya muncak, tok, begitu dengan rasa panas. Nah setelah rasa panas, saya tetap baca dong. Diterusin lah ya, diterusin baca. Nah setelah diterusin baca, tiba-tiba penglihatan saya itu berubah. Yang awalnya tasbih dengan apa sejadah gitu kan, tiba-tiba berubah si bawahnya ini nih, jadi lahar panas. Loh, saya kok jadi lahar panas nih gitu kan. Dalam hati udah baca aja terus, ya kan. Tapi tetap hawanya panas gitu. Jadi yang dirasain sama Kang Edi itu memang baca itu, tapi rasanya di badan tuh panas sih. Enggak, jadi penglihatannya ya ini kita kayak ada di Gunung Merapi, lahar-lahar semua. Jadi sekeliling kita tuh lahar gitu, jadi dikeliling lahar gitu. Jadi seakan-akan nyata lah ya. Nah, gambaran
pandangan Kang Yadi seperti itu. Iya, nah seperti itu. Nah terus lanjut baca lagi kan. Nah pada saat lanjut dibaca, tiba-tiba di lahar itu muncullah seekor singa. Iya, gede banget gitu kan, mungkin segede gajah kali ya. Kan nggak mungkin dong singa segede gajah, itu segede gajah. Dia lari-larian muter ini, lari-larian. Nah lanjut baca lagi, terus dilanjut. Nah mungkin dapat beberapa kali bacaan lagi, turunlah meteor dari jauh, kerasa suaranya wih gitu kan, kencang lah, sambil ada otomatis kan saat meteor turun bergeser ada atmosfer nyala kan. Iya betul. Nah di samping itu kan di sini kan adanya terjadi tumbukan udara. Iya, ya kan secara teorinya pergesekan ya gitu. Kerasa dong, saya apa nih lihat, itu meteor gitu kan jatuh. Nah nggak lama kemudian muncullah kiai, biasa pakai putih-putih gitu ya, dia uluk salam. Nah setelah itu dia bicara, nah itulah hasil dari apa yang kamu buat tadi. Nah maksudnya ya itulah keilmuan yang kamu buat tadi, itu hasilnya. Nah, gitu, seperti itu. Jadi Kang Arya itu langsung ditemuin sosok mungkin orang berbaju putih gitu. Iya, jadi seperti semacam itu. menyampaikan gitu. Nah, itulah hasilnya gitu. dari apa yang tadi saya buat, catatan-catatan itu, coret-coretan itu. Ya sahabat Laskar semua, semakin menariknya saya juga dengar ceritanya dari Kang Arya ini sedikit apa ya, mungkin merasakan Merinding ya. Iya merinding seperti itu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi itu asal usul dari Asma Method, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, keilmuan ini bisa dipelajari Kang ke orang lain gitu. Bisa karena Bisa. waktu itu sesudah itu dalam waktu 1 minggu saya tes, kasih ke anak-anak murid saya 1 orang, saya Iya. pilih kan, saya seleksi. Iya. Pada saat itu yang sekiranya mampu, saya cobalah ke dia gitu kan, dan akhirnya bisa dipelajarin. Dan pada saat ini juga sampai detik ini sudah dia coba gitu kan ya, seperti untuk mengobati orang, seperti itu yang kesurupan, membunuh jin dan sebagainya, sudah dipraktekkan gitu. Jadi bisa dipelajari ya Kang ya. Bisa dipelajari. Nah, selain itu tadi manfaatnya itu apa Kang? Jadi keilmuan itu manfaatnya apa, atau mungkin ada manfaat khusus atau manfaat umum gitu dari keilmuan Asma Method tadi? Kalau dari segi manfaat banyak ya kayaknya, ya seperti gini. Biasanya untuk pengamalan awal, Iya. energinya ini membuka titik-titik cakra. Jadi kalau cakra manusia itu belum stabil, Iya. antara titik dari bawah sampai atas nih, sampai cakra mahkotanya belum terbuka ataupun tidak seimbang, nanti diseimbangkan sama ilmu itu tuh. Iya. Itu untuk awal. Setelah ke cakra, lari ke titik latifah gitu. Jadi seperti pembukaan apa ya, titik latifahnya seperti nanti radar gaibnya aktif, yang mungkin lewat wasilah keilmuan itu diberi karunia sama Gusti Allah bisa lihat-lihat hal-hal yang gaib seperti itu. Seperti itu ya. Nah terus tenaga dalam meningkat pesat gitu, tenaga dalam meningkat pesat. Terus pukulan jarak jauh, pukulan api ya, karena kan meteor Meteor kan api lah ya, iya, bisa jadi itu, api gitu. pukulannya api dan berbobot gitu. Terus dari situ juga penjagaan lahir batin, seperti dari kecelakaan, dari hal-hal yang gaib ya, disantet, teluh, tenung dan sebagainya, itu insya Allah terjaga. Walaupun terkena, itu efeknya tidak terlalu fatal seperti manusia yang kosong. Nah insya Allah. Terus untuk membalikan kiriman jahat orang lain seperti santet, teluh. Nah kebanyakan misalnya yang sudah pengamal Asma Meteor, misalnya ada santet yang datang, Iya. anggaplah yang pada umumnya biasanya orang kirim
santet seperti banaspati dan sebagainya, bola api lah ya. Api ya. Itu 100 meter lagi itu udah tawar. Jadi sebelum nyampe ke badan kita mungkin sudah Tawar dulu. Iya, sudah tahu sudah tidak berpengaruh ya. Iya, netral. Jadi udah netral gitu. Jadi begitu sudah mungkin sudah sampai ya kita tidak merasakan apa-apa gitu ya. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya kadang kan media santet suka menggunakan alat-alat seperti material ya, kebanyakan paku, beling dan sebagainya. Walaupun sudah tertancap ke kita, kalau manusia biasa kan dia nancep langsung jalan-jalan dong merusak. Tapi kalau itu dia nancep, udah nggak bisa apa-apa, karena badan kita itu keras, secara gaib itu keras. Jadi benda-benda itu nggak bisa gerak, walaupun dia maksa gerak karena semakin panas lebur sendiri. Iya, jadi kalau dia sudah karena di badan kita sudah ada asmameter itu jadi keras, dan jika benda itu maksa untuk gerak itu mungkin akan lebur gitu. Lebur karena bergesekan dengan tubuh kita. Ibarat api, kayak pergesekan api gitu. Nah, ya, semakin panas kan besi juga ada titik leburnya. Nah, seperti itu. Nah, ini semakin menarik aja ya Sobat Laskar ya, itu salah satu manfaatnya ya. Nah, untuk mempelajarinya kan itu sulit nggak kan gitu? Kalau mungkin ya untuk orang lain mungkin agak sulit, karena zaman sekarang kan tidak seperti zaman saya muda ya. Kalau waktu zaman saya muda kan hari muda, saya juga muda dong. Benar. Jadi waktu zaman saya muda kan, ya mungkin zamanan sekolah lah ya, gitu kan. Zaman-zaman mungkin di era 90-an, 80-an gitu kan. Itu kan kebanyakan banyak adanya yang namanya tirakat, seperti puasa dan sebagainya, jikiran. Anak-anak pada zaman now dulu seperti itu kan, bukan zaman yang now, mungkin zaman old gitu kan. Itu biasanya berpuasa. Nah, tapi untuk saya lebih menitik beratkan kepada keinginan untuk belajarnya dulu. Jadi kebanyakan kan pada zaman dulu banyak yang gila ilmu. Sebenarnya kan yang membuat dia gila itu bukan ilmunya, tapi yang membuat gila seseorang itu kebanyakan dari segi mentalnya. Jadi memang orang itu nafsu mungkin. Nah, iya, nafsunya tinggi. Ya, nafsunya tinggi itu. Dan mungkin pengen ini bisa, begini itu semuanya pengen bisa. Iya, jadilah terbawa nafsu. Nah, itulah yang membuat gila. Jadi saya membuat 2 jalan gitu kan. Pertama, jika ada yang mau belajar ke saya, baik langsung ataupun secara jauh, saya langsung isikan dulu bibitnya ke badan si seseorang yang ingin belajar. Ya. Ibaratnya saya ngasih pohon nih, saya kasih dulu bibitnya nih. Ya. Saya tanam nih. Begitu tanam kan gimana dia mengurusnya dong. Kalau dia ngurusnya bagus, berarti kan buahnya pasti manis, akan tumbuh, akan tumbuh rindang dan berbuah manis, seperti itu ya. Kalau ngurusnya nggak baik ya mungkin segitu-gitu aja, atau mungkin bisa hancur kan, hancur atau mati gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghindari hawa nafsu yang menggebu-gebu saat mengamalkannya. Jadi setelah diisi, dia mau puasa lagi silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Karena percuma dong, dia punya ilmu hebat tapi dia memaksakan. Ya udah nih, gue demi ini misalnya diwirid nafsu, otomatis akhirnya ngeblank kan. Tapi kalau dengan diisi dulu, dia mau puasa silakan, enggak juga nggak apa-apa, yang penting dia mau untuk mengamalkan. Nggak sempet nih, misalnya waktu duhur nih kerja, ya udah baca semampunya. Apa maghrib, ya udah baca maghrib. Misalnya dianjurkannya misalnya 21 kali, nggak ada waktu nih 7 kali, ya udah yang penting niatnya dulu, keikhlasannya dulu, bukan dari harus dipatok segini, enggak. Yang penting ikhlas aja dulu. Setelah ikhlas nanti juga kan dianya merasakan, enak nih, pengen nambah nih buat makan, ya udah naik nanti. Mungkin yang dianjurkan 21 mungkin bisa terkejar. Nah, seperti itu. Tadi dari Kang Arya tuh bilang bisa jarak jauh, karena itu gimana kan tuh?
jarak jauh gitu mempelajari ilmu, tapi jarak jauh gitu tuh gimana caranya Kang? Nah kalau untuk yang jarak jauh kan banyak ya yang sudah belajar ya asma meteor ini secara jarak jauh. Nah untuk pengisiannya sebenarnya untuk jarak jauh dimanapun bisa gitu kan. Iya. Kitabnya Tuh. dikirimkan ke lokasi si yang mau belajar. Iya. Ya entah itu lewat kurir dan sebagainya ya. Tapi untuk pengisian tetap biasanya ada yang by WA ya. Kebanyakan kan sekarang kan udah WA Canggih lah ya, udah jadi canggih. by WA. Paling yang kita butuhkan itu foto diri, nama asli dan nama ibu. Nah nanti kita janjian nih kapan dia sanggupnya untuk diisi. Nah karena kan kita melihat kebanyakan sekarang kan dunia kerja, nggak mungkin dong pagi-pagi oh saya harus kerja dong. Nah begitu dia siapnya hari apa, biar dia yang buat janji dulu, bisa oh saya bisanya malam minggu jam sekian, ya udah kita isikan malam minggu jam sekian. Oh berarti kita udah semacam membuat janji untuk pengisian. Nah, begitu sudah mungkin dari ikutin arahan dari Kang Arya itu ya. Ya seperti itu. Nah nanti setelah mengikuti pengisian, nah otomatis si murid juga punya kitab kan. Iya. Nah otomatis dibaca dong. Di situ kan jelas dari mulai tawasulnya, bacaannya, tata caranya, faedahnya, ya kan. Nah tetap tidak saya lepas, tetap saya kontrol. Kadang saya harus kontrol mereka satu persatu. Misalnya malam ini 10 murid yang saya kontrol ya, secara batin, apakah dibaca apa enggak. Nah terus dilihat dari perkembangannya. Terus secara nyatanya saya tetap mendidik mereka. Pada saat mereka tidak paham bertanya ke saya, nanti saya jelaskan dan saya arahkan seperti itu. Jadi memang selain ada pengisiannya juga ada semacam amalannya gitu ya. Ya bacaannya Bacaannya gitu. Saat pengaplikasiannya kadang kan orang ada yang nggak yakin nih pada ilmunya iya bener gak sih, gitu ya. Bagaimana caranya. Nah dengan adanya bacaan otomatis ya udah coba nih lewat air aja dibaca seyakinnya, diminumin ke yang sakit misalnya. Nah seperti itu. Kadang kan kalau yang sudah profesional mungkin nggak perlu bacaan, asal yakin niat menggunakan asma meteor bisa. Seperti misalnya gini, saat dia mengobati penyakit non medis khususnya, karena kan ini menitik beratkan pada non medis gitu kan. Ya. Dengan gaib lah ya, gangguan gaib. Kadang kan kebanyakan orang yang tak kunjung sembuh, dia berfokus pada si pasien, ya kan, tapi dia tidak berfokus ke yang lain. Sebenarnya yang harus kita lakukan pertama saat kita mengobati si rumah pasien ini, kita pagari dulu secara gaibnya. Agar apa? Yang mengirim kejahatan ini tidak mengganggu. Jadi ya, selama proses penyembuhan tidak direcoki. Iya, otomatis sebelum kita obatin ya udah si pasien kita abaikan dulu. Yang penting di rumahnya kita pagari gaib. Nah, secara batin kita negosiasi dulu nih dengan yang ngirim kejahatannya dulu. Lu maunya seperti apa? Dia mau gue obatin dulu bahasa kasarnya. Ya betul. Ya udah gimana nego? Ya mudah-mudahan tidak terjadi kontak atau perlawanan kan. Tapi kalau pada umumnya mereka juga menjaga gengsi mereka, nama baik mereka, otomatis kita duel dong. Nah dengan asma meteor ini sebenarnya mudah sekali. Dia macam-macam. Bisa kita baca asma meteornya, ataupun jika kita sudah yakin cukup kita tangan ke atas niatkan, ya Allah saya mau pakai asma meteor ini, saya minta turunkan meteor untuk ukuran gimana kita ya, bisa mau meteor yang memang meteor biasa ataupun meteor yang berapi-api, kita turunkan, bisa maunya 10 kita timpa ke orang jahat itu turun gitu ya. Nah itu kalau dinyatakan mungkin bisa terjadi ledakan, mungkin seperti di film Naruto yang pengen menghancurkan Konoha. Iya, nah seperti itu. Jadi Shinra Tensei mungkin ya, kalau sobat salah satu penggemar Naruto ya, kan pasti tahu ada invasi pain ke Konoha itu menggunakan Shinra Tensei kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada yang salah mungkin ada komentar di kolom komentar ya. Itu seperti itu, meteornya jatuhnya, ledakannya mungkin bisa satu kota ya secara batin. Nah itu pun memberikan efek yang lumayan besar. Nah jadi
selain ledakan yang sangat besar, itu berimbas dengan keadaan sekitar secara gaibnya. Misalnya ya makhluk-makhluk gaib yang di samping pun akan terkena imbasnya ledakan dari itu. Nah itu dahsyatnya. Jadi juga bisa untuk tanda kutip menghajar orang yang ingin yang jahat ya. Nah setelah sudah dihajar, otomatis dia terkapar dong. Tidak bisa ibaratnya mengganggu proses penyembuhan. Baru kita bersihkan seperti itu. Ya, itu salah satu kegunaannya memang begitu dahsyat ya, keilmuan ini. Nah, sebegitu dahsyatnya, apakah semua orang bisa mempelajari kan? Bisa. Semua orang bisa mempelajari, namun untuk hasil bergantung pada diri pribadinya masing-masing. Oh, jadi memang semua orang bisa mempelajari, tapi efeknya atau hasilnya itu beda-beda kan? Beda-beda. Oh, jadi tidak semua rata. Umumnya saya mempelajari, dia mempelajari, mungkin saya make hasilnya mungkin kecil, dia gede, nah, tergantung masing-masing ya. Seperti itu. Jadi memang gimana kitanya memang sih, dan tentunya itu atas izin Allah, kembali lagi ya, atas izin Allah kita bisa menggunakan keilmuan tersebut ya. Terus jika sobat Laskar ingin mempelajari ilmu itu kemana kan? Bisa langsung ke saya, ataupun nanti bisa baca kembali di deskripsi ya. Nanti sobat Laskar bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi jika sobat Laskar berniat untuk mempelajari keilmuan asma meteor itu ya, karena memang manfaatnya cukup banyak, bisa dipergunakan di berbagai kondisi ya, dan untuk apa saja tergantung kita. Tentunya keilmuan itu ya dipergunakan sebisa mungkin untuk kebaikan ya, jangan untuk menjahati orang, karena memang kita bertujuan mempelajari ilmu itu untuk kebaikan sesama, untuk menolong sesama gitu ya Kang ya. Yeah. Semua itu ya demi kebaikan lah, jadi jangan untuk iseng atau jahil gitu ya. Jadi memang untuk menolong orang fungsinya gitu. Terus setelah pokoknya kita mempelajari, apakah langsung bisa mempraktekkannya gitu kan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi selama ini mungkin ada yang sudah mempelajari kan? Banyak. Oh, sudah banyak mempelajari ya, dan sudah ada yang mempraktekkan atau menggunakannya gitu Kang ya? Banyak, bahkan sampai ke Malaysia udah ada. Oh, sampai ke luar negeri gitu. Iya. Jadi ya gitulah, mungkin cukup terkenal atau mungkin cukup dahsyat ya ilmu tersebut, jadi sampai orang luar pun tertarik untuk mempelajarinya ya. Jadi memang sangat bagus sekali gitu. Ya, demikianlah pembahasan keilmuan asma meteor itu. Jika sobat Laskar tertarik atau ingin mempelajari keilmuan tersebut, bisa dihubungi kontak yang ada di deskripsi. Nanti di situ tertera ya nomor kontak yang bisa dihubungin agar bisa mempelajari keilmuan tersebut, karena keilmuan tersebut manfaatnya cukup banyak ya. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ke seluruh media sosial Anda agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa panas Kali itu semakin video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada rokok.